Konnichiwa, halo sahabat Jeff semua, apa kabar? Semoga sahabat Jeff sekalian tetap sehat, selalu mengikuti protokol yang ada, sekalipun pandemi sudah mulai membaik ya teman-teman ya. Dan teman-teman mudah-mudahan teman-teman juga aman semua karena di Jakarta sekarang lagi musim hujan, ya kan Mas? Ini juga sebenarnya lagi mendung dan suara geluduknya udah mulai menggelegar. Mudah-mudahan teman-teman aman dari banjir. Sahabat Jeff, selamat datang kembali di Cipanscope Podcast Jeff Jakarta, seri diskusi interaktif dan juga santai yang membahas berbagai macam isu dan fenomena terkini tentang Jepang. Nah, teman-teman mungkin sampai saat ini selalu heran, selalu memikirkan kenapa sih visual art atau seni visual Jepang itu selalu menarik dan juga mungkin secara khususnya mungkin kenapa visual art di dalam pop culture Jepang seperti manga, anime dan juga game itu berbeda dari visual art yang lainnya. Nah, kita akan membahas tentang itu di Cipanscope Podcast kali ini karena tema yang akan kita obrolkan bersama adalah Japanese Visual Arts, Gaze, Lines, and Image dengan Mas Rizky Mustafa Arisun. Nah, aku perkenalkan dulu, Mas Rizky ini adalah seorang pengajar universitas, peneliti independen dan pemerhati budaya populer Jepang, ilustrator lepas dan juga sedang mendirikan Musatori Manga Course. Halo Mas Rizky. Halo. Sehat Mas? Sehat. Aman ya tadi kesini Mas ya? Aman ya? Belum hujan sih. Belum hujan. Nanti kayaknya waktu pulang bakalan hujan kayaknya Mas. Mudah-mudahan sih enggak. Mas, Musatori Manga Course ini apa nih Mas? Musatori Manga Course ya simpelnya tempat les gambar ya sebetulnya ya. Jadi teman-teman bisa ikutan latihan bikin ilustrasi, kita sama-sama juga, tapi mungkin juga bisa kalau aku mulainya itu pasti dari cara bikin cerita dulu. Jadi bagaimana cara membuat cerita apapun begitu ya? Cerita apapun yang ada di sekitar kita misalnya gitu ya, mau bikin komik atau misalnya teman-teman mungkin mau mencoba untuk bikin buku bergambar yang biasa untuk anak-anak tuh kan nggak perlu harus komik kan gitu. Atau mau sekedar latihan ilustrasi tapi ada ceritanya misalnya, pingin bikin original karakter misalnya. Nah, silakan deh. Gabung sama kita. Mas, hari ini kan kita membicarakan tentang seni visual Jepang ya. Sebenarnya apa sih Mas yang membuat visual art Jepang ini menarik? Jadi apa yang membuat visual art Jepang ini berbeda dari visual art yang lain? Jadi sekarang kalau misalnya kita melihat sesuatu, kita bisa langsung tahu, oh ini dari Jepang nih. Kayak gitu kan, langsung ya, khas gitu kan kita langsung tahu nih, sekalipun kita nggak tahu siapa yang bikin atau segala macam ya, tapi ini kayaknya dari Jepang nih, kayak gitu. Itu apa Mas yang membuat menarik kira-kira? Aku mulai dari yang pribadi dulu kelihatannya ya. Boleh. Sebenarnya awal-awalnya aku tuh bukan ketemu sama yang namanya dunia ilustrasi itu kan nggak langsung Jepang sebenarnya gitu ya, waktu masih bayi, toddler gitu ya, jaman toddler. Ngelihat buku dongeng, lihat majalah waktu itu. Ini boleh sebut nama sponsor nggak? Sponsor produk ya. Boleh. Apa ya? Di majalah, aku waktu itu langganan majalah Bobo terutama waktu itu. Sempat lihat-lihat majalah yang lain seperti Ananda di zaman-zaman itu ya, tahun 90-an itu. Wow, itu majalah klasik ya? Majalah klasik di Indonesia ya? Hitung retro ya. Iya. Kalau ada yang baca, padahal majalah masih ada loh. Betul. Masih ada loh. Nah, aku ngeliat di sana gitu kan, oh ternyata ya lucu ya, emang ilustrasi itu kayaknya udah memantik ketertarikanku dari awal memang. Nah, tambahan juga di TV itu sering banget ditayangkan film-film asing kan, film-film kartun dari Amerika gitu kan. Nah, itu sepanjang tahun 90-an itu sangat-sangat kita kayak dibombardir gitu ya. Nah, nggak lama setelah, pokoknya itu kan kalau nggak salah aku waktu itu masih sekitar TK atau SD, datanglah produk Jepang nih. Awal-awal itu kan macam-macam ya, ada Doraemon, ada Candy dan kelihatannya bahkan sebelum itu ya, sebetulnya udah ada gitu ya, film kartun Jepang yang masuk, tapi kelihatannya aku masih belum terlalu tanggap gitu ya. Nah, lucunya di saat yang bersamaan kayak gitu, itu kan udah produk ya, satu bentuk produk ya, animasi ya.
ada lagi juga kita ketemu di game. Ya, Temen-temen tuh lagi main game waktu itu, game Nintendo 8-bit. Kalau di Jepang kan namanya Famicom ya, Ya, Famicom. Famicom. Kalau di Amerika, Nintendo of America bilangnya NES gitu kan. Di Indonesia nggak peduli banget, nggak terlalu peduli dari mana, yang penting Nintendo aja gitu kan. Nintendo, fast forward cerita dari anime keluar, dari game keluar, nggak lama itu di tahun 9 apa ya, kalau dihitung sekarang tuh rasanya kayaknya nggak lama ya, padahal zaman dulu itu udah lama banget. Tahun 95, 96-an makin banyak kan anime, Sailor Moon masuk melalui ya TV swasta makin banyak ya. Ada Sailor Moon, ada macam-macam. Nah, terus muncul di tabloid nih. Awalnya kan tabloid fantasi waktu itu ya, tabloid fantasi, terus tabloid Hopla juga ada. Ya. Hopla itu tadinya dia pengen ngajarin bahasa Inggris, tapi makin kesini kok menampilkan juga komik Dragon Ball tiba-tiba gitu kan. Masuklah Jepang di situ gitu. Nah, jadi dari media-media ini aja yang udah kelihatannya ya, kalau saya pribadi sebagai orang Indonesia yang ada di kota besar, salah satu kota besar gitu ya, memang terpapar produk Jepang itu karena mereka datang ke hadapan mata kita pertama itu. Nah, mereka datangnya itu ya berbarengan dengan yang lain-lain yang mungkin kita jadi membanding-bandingkan, memang namanya kesukaan gitu kan ya. Nah, tahun 97 sekitar SMP lah gitu, saya mulai mencoba gitu ya. Sebenarnya mulai bikin komik itu udah dari tahun 94 atau 95-an gitu kan, udah WIP work in progress gitu sampai sekarang loh sebenarnya. Sampai di tahun 96-97 mulai deh ada rubrik-rubrik di mana kita diajarin gambar, ilustrasi gitu. Jadi ternyata ada cara bagusnya nih, cara apa ya yang lebih rapi nih kalau untuk menggambar gitu. Nah, buat saya itu hal yang menarik banget gitu ya. Jadi menarik garis nggak sembarang narik garis, membuat anatomi, membuat orang, membuat objek nggak sembarang membuat objek gitu. Nah, dari situ ada satu cerita lucu nih sebenarnya. Kan kalau anak-anak zaman dulu uang jajannya berapa sih gitu ya? Nah, uang jajan itu biasanya kalau mau buat beli komik kan nggak bisa langsung minta langsung kadang-kadang gitu ya, nggak dibolehin, mau belajar aja kenapa gitu ya dari orang tua tuh. Jadinya waktu itu tuh nggak bisa beli komik langsung terus-terusan gitu kan. Hal itu membuat aku sedikit terpagari atau ada relnya ibaratnya tiba-tiba gitu ya. Beli komik cuma yang penting-penting aja, serial penting-penting aja. Sebagai apa? Sebagai sampel untuk belajar otodidak. Waktu itu kan belum ada tempat lesnya, belum ada ya. Kita kalaupun ada gitu belum tahu didaftarin di mana gitu kan gitu. Terus belajarlah dari situ dan udah itu yang membuat akhirnya menarik. Jadi ketertarikan itu karena dia ada di hadapan mata dan tentang Jepang terhadap produk-produk anime, manga Jepang ini ya. Karena dia ada di depan mata dan itu juga karena ya kitanya sendiri akhirnya kan aku udah bisa kan akhirnya terjadi ketagihan. Oke. Ketagihan. Jadi bisa dibilang karya yang distinct tadi itu yang kemudian menarik mata dan kita menjadi terbiasa sehingga kita jadi tahu bahwa oh ini dari Jepang gitu ya. Bisa dibilang terbiasa gitu ya. Kayak terbiasa karena itu keterbiasaan ya itu menurut saya bukan hal yang remeh-temeh ya sebenarnya gitu. Kalau udah membiasakan diri akhirnya ya tahulah cinlok ya. Dan stylenya akhirnya jadi terbayang terus, jadi kita juga secara nggak sadar kita langsung tahu ya, oh ini dari Jepang nih, oh ini yang model seperti ini dari Amerika. Iya, karena itu ya. Sembari belajar, kalau emang kita belajar gambar gitu. Aku juga punya teman beberapa yang sama-sama gambar gitu di kelas, namanya juga lagi di kelas gitu kan, pas lagi guru mau nerangin atau nggak nerangin, pokoknya gambar kita menuhin buku aja doodling gitu kan ya. Ada yang khas temanku yang gambar robot, langsung set gitu kan, langsung garis jadi gitu. Hebat banget dia langsung pakai pulpen. Aku termasuk yang mau coba pakai pulpen juga gitu. Kok peletot. Iya sempet
gitu ya. Jadi kita tuh beda-beda dari awal, dan memang di sekitar juga ada teman-teman yang punya hobi sama waktu itu ya, mungkin itu jadinya. Dan ketika udah mulai beranjak dewasa, pas kuliah aja gitu, ketika ketemu sama teman yang sama kan bisa tukeran cerita. Dan nah itu ada juga unsur dari nostalgia sih sebenarnya ya. Nah, visual art itu kan selalu berevolusi ya Mas ya. Kalau misalnya kita melihat manga dari zaman Tezuka Osamu misalnya, karya modelnya seperti apa, kemudian kita tarik sampai misalnya karya-karya terbaru, misalnya kayak karyanya Eiichiro Oda atau misalnya siapa namanya Kohei Horikoshi segala macamnya. Itu kan ya memang setiap mangaka memang stylenya pasti berbeda-beda begitu kan. Tapi in general kan apa ya? Perbedaan zaman itu juga ada perbedaan dalam karya itu sendiri secara general, bukan? Jadi mungkin lebih sederhananya mungkin bisa dibilang gambar yang dari mangaka sekarang itu lebih mendetail seperti itu. Kalau anime mungkin misalnya seperti Ghibli di awal-awal, Ghibli ke sekarang seperti apa juga berbeda gitu kan, atau misalnya karya-karyanya Makoto Shinkai yang sangat mendetail seperti itu. Itu kira-kira apa yang bisa membuat karya-karya visual art Jepang sekarang ini bisa menjadi sangat detail? Kelihatannya mungkin ini karena di dalam industrinya sendiri ada semacam estafet yang nggak berhenti ya kelihatannya ya. Kalau dikatakan mendetail, Tsukasa Hojo juga sangat-sangat detail kan sebetulnya ya, dengan City Hunter gitu kan. Akira Toriyama sekalipun garis-garisnya Toriyama Sensei itu ya garis-garisnya sederhana, tapi kita lihat bagaimana di Dragon Ball itu ketika sudah sampai di adegan pertarungan misalnya ya, itu garis melimpah semua gitu kan, di arah pergerakannya, apalagi di background gitu. Toriyama Sensei itu salah satu mangaka yang buat saya itu pribadi banget, itu sangat-sangat songkes deh. Benar-benar sangat saya seganin banget karena di background, terus udah gitu segitu seriusnya memasukkan misalnya ya memotret kayak motor atau pokoknya kendaraan bermotor, kendaraan flyer gitu ya misalnya, ya itu sangat-sangat detail ya ditampilkannya di dalam komik. Kemudian kalau misalnya karya-karya misalnya tadi terkait dengan tadi ya, dengan karya-karya yang Ghibli dan segala macamnya itu kayak yang sekarang ini ya, itu sangat kayak ketika menampilkan adegan makanan itu kan sangat sekarang sangat sangat real sekali, sampai kita kadang-kadang kita cuma nonton doang tapi kayak aromanya kayak kayak udah sampai di depan mata. Nah itu juga tuh bahkan itu mempengaruhi banyak sekali ilustrator di galeri-galeri online di seluruh dunia ya kan. Jadi sebenarnya kenapa sih misalnya kalau ditanya ya film Ghibli nih misalnya lihat mungkin gambar telur gitu ya, gambar sarapan gitu kan, terus udah gitu ada minyaknya, ada kuahnya gitu, kok bisa dia tuh ya teksturnya misalnya gitu kan, terus gimana flow misalnya cairannya atau kepadatan dari masakannya itu sendiri itu tertampil di gambar gitu kan. Itu mungkin jadi bikin saya bertanya-tanya juga gitu ya. Nah makanya beberapa waktu lalu juga sebetulnya sebagai orang yang juga nonton film Ghibli, dan kemarin ternyata juga udah aksesnya udah sangat-sangat dimudahkan ya dengan di Netflix ya, udah cukup beberapa film gitu ada di sana. Nonton lagi untuk sekian kalinya, ya kok makin terasa lapar kalau dilihat. Ini gitu. aja ada gambar ramen di sini, jadi pengen, apalagi hujan kan? Itu kalau nggak salah lagi Ponyo itu juga kalau nggak salah memang lagi hujan kan, lagi badai kan. Iya, adegannya lagi hujan. Nah hal-hal kayak gitu. Jadi sebenarnya memang di dalam
Nah saya pingin nyorotin satu hal sih sebenarnya dari garis dan citraan sih yang diambil gitu kan. Kita tahu bahwa sebagai orang yang turunan atau memang mantan bekerja di Toei Animation yang besar sekali itu, Takahata Sensei, Miyazaki Sensei itu sama sekali nggak sembarangan untuk baik memilih animator-animator krunya yang dibawahi sama dia, maupun juga ketika dalam rapat aja saya pernah nonton satu adegan cuplikan rapatnya beliau itu ketika ini kan di luar makanan dulu ya, ngomongin tentang kucing sebenarnya. Kucing itu kalau lagi habis lompat jatuh di lantai itu kayak gimana sih gitu ya. Ternyata movementnya ya, pinggangnya itu geraknya seperti apa, ternyata dia beda per parts gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu deh. Akhirnya apa yang harus dilakukan ya? Mengamati kucing beneran. Gitu kan. Belum lagi nanti ketika harus di zoom in, harus di ini untuk anime ya. Beda mungkin kalau dalam manga kan mungkin shot itu biarkan imajinasi kita. Kalau di anime, Nikukyu-nya ini lah bantalan tangannya ini kan gitu. Gimana ketika dia sampai kena lantai itu sampai sedetail itu gitu loh. Nah, itu hal yang ketika saya cuplikannya tuh, waduh mind blowing banget. Sampai sini kak, gitu ya, gitu. Sampai sini kan bikin pantesan aja. Misalnya kayak ngelihat daun bawang, terus telur, terus ini sebenarnya ada chashu ya sebenarnya. Chashunya kelihatan kayak nggak matang, tapi itu tetap aja bikin kita. Ya. Belum lagi asap hoka-hoka gitu kan. Terus pemilihan warna, terus pilihan mangkok, sampai pilihan mangkok itu kan namanya itu kan sebetulnya sudah semacam kurasi ya. Nggak sembarangan mengambil mangkok gambar gitu, nggak. Pasti ditentukan mangkoknya seperti apa sih yang bikin makanan terlihat lezat gitu. Saya jadi ngebayangin sampai sana gitu. Nah, mungkin boleh nah, ketika dia udah dari makanannya udah terlihat real gitu ya, udah terlihat kayak lezat banget gitu kan ya, kayak sarapan kayak gini ketika dimasukin unsur fantasinya jadi makin nyala. Kenapa? Karena kita kan ngelihat ada sosok di sini kan, nggak harus manusia gitu. Ini manusianya emang mau makan, manusia belum makan nih. Seingat aku ini adegan ini itu lagi makan kulit telur ya, jadi kulit telur pun nggak dibuang ini. Ini pesen lingkungan dapat banget nih gitu ya. Jadi kulit telur, apinya makan kulit telur. Orangnya kan makan bacon sama telur ya. Kulitnya dikasih ke apinya. Ke apinya. Itu apa ya? Waktu dia makan kulit telur, Mike, sampai ngomong kayak gitu-gitu tuh ya. Nah itu apa sih rasa yang ditimbulkan dari situ ya, jadinya bukan hanya rasa di mungkin kita ngebayangin di lidah ya. Api nyala kayak gini gitu, wah kayak makan gini keringetan atau anget gitu ya kalau lagi dingin kan. Nah, hal yang kayak gini loh, jadi jadi itu masih menjawab yang tadi sih sebetulnya, masih menjawab pertanyaan di awal tadi, kenapa sih menarik ya, ada unsur-unsur seperti ini. Dan itu pun nggak cuma di ini bisa dibilang kok produk citraan ya berarti ya. Bisa bilang produk citraan ini nggak cuma berakhir di makanan yang tertampil dalam anime saja, tapi juga kayak VTuber, fenomena VTuber juga VTuber, termasuk gitu kan? Situ kan? Masuk ke sana. Dan saya rasa juga kalau udah melibatkan komputasi ya, komputer dan segala macamnya, pasti ada hubungannya dengan bagaimana orang Jepang dulu juga boleh udah akrab dengan teknologi dari awal kan sebenarnya gitu kan. Makanya bahkan untuk membuat ini kan bagian kendaraan yang kalau Tomino Sensei ini nggak mau bilang ini kendaraan perang sih. Beliau itu sengaja kan katanya warna putih, biru, merah, kuning ini sengaja diwarnain kayak mainan supaya kelihatan bahwa ini sebetulnya bukan ini agen pertamanya dia maunya gitu kan sebenarnya. Ya, kembali lagi coba kayak gitu, mereka tuh udah cukup akrab ya, cukup akrab dengan yang namanya teknologi sehingga sampai di game, sampai di kembangan-kembangan baru kayak VTuber gitu kan. Itu udah ada kayak mainan wayangnya itu ya, memainkan unsur-unsur ini sehingga kelihatan realistis gitu. Dan
Tapi diusahakan supaya sebisa mungkin nggak ribet harusnya. Gitu. Kalau kita lihat dari Gundam ya, mungkin dari desain awal kan sebetulnya masih sederhana ya kayak gitu. Yang kita lihat barusan itu kan sangat detail. Nah, tapi disiapkan dengan yang lain-lain misalnya. Kalau dilihat di sini kan masih megang pistol, masih megang apa gitu ya. Tetapi kalau kita lihat yang dari anime ataupun di action figure gitu kan, nah itu ya misinya sepertinya tercapai sih sebetulnya ya, nggak terlalu mengintimidasi gitu dengan warna putihnya itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita membicarakan tentang visual art Jepang di fenomena era digital sekarang, gitu. Misalnya kayak NFT dan sebagainya, ini kira-kira bagaimana, Mas? Mulainya sih sebenarnya kalau membicarakan tentang hingga sampai ke NFT, mungkin aku pingin meng-highlight yang namanya galeri online ya. Oke, iya, kan iya. Sebelum NFT ya, sebelum masuk ke sana ya. Jauh sebelum itu. Maksudnya sejak tahun 80-an itu Jepang kan juga mengadopsi gitu ya. Di Jepang itu para fans yang menyukai budaya populer itu sudah mulai ngeriung ibaratnya ya, masuk ke dalam sebuah konvensi gitu, ala-ala di Comic Con di Amerika gitu kan. Ya, Amerika juga udah melakukan itu. Nah, seingat aku ya kayak di generasinya Anno Hideaki gitu kan, di tahun 80-an itu waktu dia bikin Ultraman yang gede itu, ya berkumpullah di situ orang-orang yang ngefans sama karya-karya yang muncul di saat itu juga ya, Gundam, Uchusenkang Yamato, ya bahkan yang agak campur gitu ya, kadang-kadang yang robot juga masuk, yang dari shoujo manga juga masuk. Dan di dalam convention itu kan juga terjadi pertukaran ide gitu kan, ada diskusi dan segala macamnya yang akhirnya juga melahirkan ini kayaknya emang naluriah ya. Kalau orang bikin, kita juga pengen bikin dong gitu ya, pengen bikin gitu ya. Nah itu dia dari dari waktu itu di mana ya? Nama konvensinya yang paling awal banget itu Daikon. Oke. Daikon itu kan sempat bikin animasi, tapi animasi fan-made gitu kan. Itu di dalam ditumpuk Ultraman, Godzilla, segala macem super robot dicampur aduk di situ gitu. Nah dari situ kan udah kelihatan bahwa geliat untuk membuat karya baru ini tuh kenceng sebetulnya. Belum lagi majalah ya, zaman itu kan memang majalah tahun 80-an, kita ngomongin tahun 80-an di mana media yang lumayan lagi itu tuh di masyarakat adalah media cetak ya, cetak, majalah terutama. Nah majalah mungkin memfasilitasi juga akhirnya gitu ya, karya-karya fans gitu, nggak cuma gambar. Nah mulailah jualan kan, dan kita tahu ada Comiket ya, fast forward sampai ke zaman sekarang ada yang namanya pasar doujinshi, pasar di mana orang mengeluarkan doujin. Karya doujin ini kan do-nya itu kan onaji ya, sama gitu ya, jinnya ya manusia gitu. Jadi karya yang diciptakan sesama penggemar mungkin gitu. Ya itu parodi, ya itu tragedi, mau itu juga mungkin yang ada unsur erotisnya gitu mungkin gitu kan dari satu karya. Jadi di pasar itu kan terjadi bukan cuma pertukaran ide, tetapi pertukaran ini juga karya baru atau karya reproduksi di situ. Nah kalau dikaitkan sama pertanyaan tadi kenapa bisa sampai ke NFT gitu, kalau nungguin adanya konvensi itu akan lumayan lama ya waktunya. Nah muncul kan dashboard online gitu kan. Awal mulai dari situ saling ngeposting gitu, saling ngomentari dan segala macam. Nah, kita juga akhirnya di awal tahun 2000-an itu, tahun 2005 aja menurut saya sendiri itu udah ngerasa telat banget gabung di DeviantArt gitu kan. Kayak gitu. Jadi dan itu mendunia kan, internasional gitu. Mungkin nggak hanya Jepang aja, tetapi kelihatan sekali jadinya ketika sudah dijajar di dalam sebuah galeri online, karya-karya yang terpengaruh
jadi bukan orang Jepang aja ya mungkin yang menggambar dengan gaya anime gitu ya atau gaya mirip manga. Itu akhirnya guyup di dalam situ gitu ya, mungkin kayak ngelihat di gambar ini galeri online-nya Pixiv ya, Pixiv dan kalau udah masukkan ke Pixiv biasanya seorang ilustrator itu juga masukkan ke Twitter biasanya, gitu. Nah kita kan bisa lihat di sini bagaimana ada unsur ekspresinya jelas sudah pasti gitu ya, apa yang ingin disampaikan, nggak harus berhalaman-halaman kayak manga. Satu ilustrasi aja bisa cerita sesuatu. Mungkin boleh berikutnya yang kayak gini nih gitu kan. Nah tapi ya ini showcase gitu kan, galeri itu ya udah bisa lah jadi showcase gitu. Dan ujung-ujungnya di zaman sekarang dengan akses internet yang lebih masif, lebih termudahkan gitu kan, NFT lah gitu, ya salah satu jawabannya, bahkan menjadi semacam kayak currency tersendiri gitu ya. Betul. Saya kurang paham terlalu dalam sih soal NFT ya, pengen jualan tapi gimana caranya gitu, apalagi kalau yang ditukarkan itu ya karya-karya yang misalnya sebagus ini gitu ya. Ini salah satu yang saya ikutin di Pixiv, jadi padahal lumayan sederhana ya, tapi dan itu ceritanya nggak terlalu berkhayal banget, ini benar-benar seperti di kamar siapa ya gitu, kamar kosan siapa ya mungkin sebelumnya mungkin. Nah ini seperti ini gitu. Nah kayak gini dengan tumpukan barang, dengan banyak barang gitu yang dipotret dari dunia nyata gitu ya, seperti itu. Kayak gini. Oke. Nah kemudian kalau tadi aku tarik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya yang tentang bagaimana visual art Jepang itu sangat mendetail. Ketika kita membicarakan detail-detailnya ini, apa sih yang membedakan gambar background visual art Jepang dengan visual art yang lainnya? Kayaknya kalau memang belajar secara institusional ya, belajar secara formal itu biasanya prinsipnya saya rasa ini ya akan nggak ada beda ya, justru malah gitu ya. Makanya kalau memang ada jurusan itu, kebetulan saya bukan dari jurusan itu dan belajarnya otodidak nih. Nah jadi saya bisa lihat dari luar nih bahwa kelihatannya memang orang yang memilih untuk mengoleksi misalnya ya, mengoleksi background dari Jepang segala macam, itu dari awal memang orang yang memang suka menonton anime gitu, atau menonton atau membaca manga gitu, atau melihat game Jepang. Jadi memang ada rentetan kesejarahannya dia gitu ya dari tiap orang ini ya. Tapi balik lagi ya, kalau dibilang sama juga gitu, saya masih melihat ada yang dari tadi ya, kalau kita lihat tuh yang khas sebenarnya, karena kalau udah kelihatan gesturnya mirip gitu ya. Sekarang kita lihat yang khas dari Jepang tapi mirip-mirip dari karya-karya yang ada di Jepang. Nah ini kebetulan ini ada gambar Tobae. Ini gambar Tobae ini sebetulnya adalah gambar yang katanya diikuti oleh eyangnya manga, Katsushika Hokusai. Ya, kalau zaman dulu seorang eshii atau pelukis itu kan nggak melulu dia menerbitkan lukisan yang adiluhung gitu. Pelukis juga butuh makan. Untuk harian dia perlu pencetakan gitu ya. Jadinya dia nantinya akan bekerja sama dengan seorang pencukil kayu untuk membuat stempelnya, dan akhirnya terbentuklah sebuah nishiki-e atau ukiyo-e disebutnya. Nah, cerita-ceritanya kadang-kadang diambil dari yang zaman Heian dulu. Jadi ini kalau dihitung Katsushika Hokusai itu udah lebih dekat ke kita, sekalipun masih ratusan tahun ya. Tahun 18-an itu masih ini ya gitu. Menjelang era Meiji tahun berapa ya? Pokoknya 17-an akhir menuju ke 18-an itu kayaknya beliau masih ada deh. Nah, dia ngambil gaya atau bentuk-bentuk penceritaan dari sekolah seni yang udah ada di Jepang dari sebelum ini juga sebetulnya. Yang dari Tobae ini ya, kita bisa lihat gimana kalau narik garis itu, garisnya tuh lebih satu tarik, lebih tebal, lebih yakin gitu ya.
Dan hasilnya juga kelihatannya ya yang ditimbulkan itu juga lebih tegas gitu, emosinya, bergeraknya kayak gimana gitu, lebih tegas. Beda sama mungkin kalau kita lihat potret atau lukisan yang berwarna atau lebih detail gitu, yang kelihatan lebih adiluhung gitu. Nah, karya-karya seperti ini kan jadinya apa ya? Jadinya membawa kita mikir gitu ya. Ada yang sama nggak sih sama yang zaman sekarang gitu ya? Ternyata manga masih melakukan hal yang sama. Jadi kayak misalnya Odachi Sensei ya, Ichiro Oda, itu kan punya tim untuk meniru gambarnya dia gitu. Jadi ibaratnya ya untuk mereproduce hasil sketsanya gitu kan, harus ada orang yang meninta dan segala macam. Jadi polanya pola industri gitu. Saya backward lagi mungkin ke tahun 50-an, saling tiru meniru nih sebenarnya ya, ngomongin saling tiru meniru. Ada asrama di Tokyo namanya Tokiwaso. Itu di situ kebetulan tinggal Tezuka Osamu Sensei, yang digadang-gadang bapaknya manga, bapaknya anime gitu kan. Ternyata tinggal juga Fujiko Fujio dan Abikomoto yang satu tim itu kan, Fujiko Fujio gitu, Fujimoto Hiroshi. Lalu juga ada Ishinomori Shotaro Sensei juga tinggal di tempat yang sama. Mizuki Shigeru juga di Tokiwaso. Satu asrama isinya mangaka terkenal semua. Gitu. Ya gimana nggak saling tiru meniru sih gitu, atau saling bantuin dong, ini udah ditunggu editor nih gitu misalnya kan. Nah itu kayak kebayang aja gitu loh sama saya ketika dengar cerita itu dan baca cerita itu gitu ya, bagaimana terjadi saling peniruan. Nah sekarang yang mau kita lihat, kita mau sorotin di sini sebetulnya kembali lagi ya, memotret dunia sekitar sih. Kan udah panjang ngalor ngidul sebenarnya ya, jadinya dari garis sama citraan itu apa yang diambil sih, ternyata ya kayaknya yang sama adalah memotret dunia sekitar ini, memotret dunia sekitar. Jadi kalau ini kan fabel memang gitu betul. Tapi tetap aja terdapat detail-detail gitu loh. Kalau bikin katak itu berdirinya katak nggak sama kayak berdirinya orang gitu kan mungkin. Lalu misalnya kalau kita mau bikin, bayangkan Tezuka Sensei itu bikin anak kecil yang dijadikan robot gitu ya, robot anak kecil gitu. Tadinya anak kecilnya hidup loh. Tadinya dia kan anak bandel ya, naik mobil bapaknya, nyuri mobil bapaknya, ketabrak, habis itu jadiin bionik gitu kan. Ya. Kalau anak kecil itu seperti apa gitu kan? Gesturnya anak kecil beda dengan orang dewasa. Nah, itu kan juga memotret dari realita gitu. Nah, mungkin di sini saya pingin coba ngangkat juga apa yang saya bilang tadi kan WIP ya. WIP udah dibikin dari sekitar tahun 94-95an, tapi masih saya lanjutin sampai sekarang gitu, sampai mudah-mudahan mateng gitu, mudah-mudahan bisa segera keluar juga gitu kan. Kalau bisa dibaca, sahabat JF bisa baca ini, kita nggak harus semuanya remaja kan gitu ya, karakter itu. Saya bikin karakter umurnya 40 tahun. Terus dari gitu lagu kesukaannya diambil aja dari lagu kesukaan dari band yang emang pernah ada. Ya kan, The Beatles. Dan bukan lagu terkenalnya juga sih sebenarnya gitu, tapi Ringo lagi yang bikin. Iya. Ya kan? Nah, terus apa sih profesinya gitu, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kan bisa diambil dari mana-mana. Ada di mana-mana. Ibu saya sendiri juga ibu rumah tangga. Nah, seperti itu gitu. Anak-anak, dia punya anak, anaknya akan sekolah, sama seperti kita kan. Kayak gitu. Mulai dari ide aja, dari konsep ya, dari konsep ini apa yang datang dari Jepang itu udah mempengaruhi saya juga gitu ya. Dan saya juga teringat kemarin sama di lektur terdahulu dari JF nih di bulan Februari ya, dari Masuyama Osamu Sensei, seorang ahli background ya, ilustrator background yang selalu sering ikut dalam produksi anime gitu kan. Bagaimana sebetulnya metode nggambar latar atau background itu pertama-tama memang disederhanakan dulu lewat konsep gitu. Jadi memang mungkin kalau saya hitung ini tahun 94-95 kan nggak kemarin ya, udah lama juga gitu. Kalau lah saya mungkin tahu cara mudahnya, cara untuk menyederhanakan proses membuat karakter atau membuat gambar dari zaman itu, mungkin udah terbit
dari kapan tahu ya gitu ya. Nah gitu. Nah tapi memang seperti itu gitu. Jadi untuk menggambar latar atau background ya disederhanakan dulu lewat konsep, nanti bertahap sampai dimasukkan misalnya bayangannya, layernya segala macam sampai nanti akhirnya bisa udah nih kita udah niru dari dunia nyata nih, udah motret ibaratnya. Nanti artisnya tinggal nyapukan kuas kayak gitu. Nah ini ternyata juga ternyata ini proses yang sama yang saya lakukan gitu ternyata. Bahwa bajunya, kostumnya nanti akan tampil seperti ini, itu udah belakangan ternyata gitu. Pertama-tama saya menentukan dulu memang ini siapa sih karakternya. Bahkan jujur aja sebelum ini ya tahun 94 ini ide bahwa dia itu duta Kementerian Hubungan Darat Laut Republik Mirmedia itu dari SMA baru kepikiran. SMA baru dimasukkan itu inti yang itu ya. Yang 40 tahunnya akhirnya kan ngikut ya. Gitu. Ibu rumah tangganya juga ikut di situ. Tadinya dia seumuran sama karakter yang lain yang satu kelompok di dalam ini. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu ya? Itu datang bisa jadi dari ide yang masuk dari dunia nyata juga gitu loh. Waktu itu saya ingat kayaknya saya lagi doodling ini pas lagi tata negara deh kayaknya. Jadi bedanya republik dengan monarki dengan apa gitu. Republik. Oke nih kayaknya masa ya ngikutin yang udah ada di Disney kan kerajaan gitu kan. Di mitologi kerajaan saya mau beda dong. Gitu loh. Maksudnya jadi kita ngelihat apa ya? Mungkin boleh ketika menentukan itu bisa jadi di bawah sadar, bisa jadi emang udah bisa juga ngikutin template gitu kan. Nah, kalau ngikut yang proses yang di share oleh Mas Yama Sensei di Februari lalu itu ternyata mirip ya memang gitu. Saya mengamati sumber, terus udah kita mencacah strukturnya gitu kan. Jadi masukkan cerita, terus udah gitu dipilah sudut pandangnya yang dari mana yang paling oke sih gitu. Ternyata Republik gitu ya. Gitu kan, dari segitu banyak cewek saya nggak milih segitu banyak profesi. Saya memilih ternyata dia ada duta antar negara ya kayak gitu. Berarti kalau misalnya seperti itu bisa disimpulkan kalau proses pembuatan karya ini sendiri justru bukan dari imajinasinya dulu ya. Jadi ini akhirnya jadi pegangan saya banget gitu, dan beberapa teman-teman yang udah pernah, saya bilang teman-teman ya sekalipun umurnya masih 15-an ke bawah gitu ya. Jadi saya selalu bilang ke mereka supaya coba deh jangan berimajinasi dulu baru bikin karakternya, tapi potret dulu di sekitar kita ada apa, baru nanti kita masukkan ide kita yang imajinatif di situ. Gitu. Jadi memang orang yang belajar membuat ilustrasi itu perlu memotret dunia sekitar dulu kelihatannya. Gitu. PR banget sih. Saya sendiri juga suka kepleset akhirnya nggak ngikutin proses itu gitu kadang-kadang gitu ya. Nah, tapi cacah strukturnya, terus udah gitu pikirkan cerita yang terbaik untuk dia untuk apa gitu, sesuaikan gitu, baru bisa kita ini kan. Mungkin beberapa karya yang kayak gini nih. Nah, ini ada beberapa yang dari zaman dulu udah dibuat. Nah, terus ketika mau dipikirkan, sekarang coba deh bikin yang emang bajunya casual aja. Nah, kayak gini nih. Ini kebetulan beberapa minggu lalu, nggak sampai beberapa minggu lalu. Masih di minggu ini, tapi hari Minggu lalu kayaknya. Hari Minggu, saya mau coba-coba bikin ngambil potret itu dari baju-baju yang casual gitu kan. Padahal tadinya kostumnya kalau di tahun 94 itu ya kostum seragam kayak soldier gitu ya. Kayak gitu. Dan entah kenapa ini kok mirip sama Miyazaki, saya nggak tahu lagi. Lagi mikirin beliau apa gimana. Yang ini ya? Iya. Kayak gitu. Nah, ini yang ibu 40 tahun tadi tuh ada dia tuh di situ. Yang paling kanan. Oke. Dan memang kadang-kadang narasinya juga yang dimasukkan ke sana, idenya pun sebenarnya nggak melulu harus dari dunia nyata yang benar-benar ada banget gitu kan. Kita mau aduk sama imajinasi. Seingat saya tahun 94 itu, kenapa saya bikin yang kayak gini nih? Ini ada pengaruh sama tayangan di RCTI. Coba tebak apa ya kira-kira. Kalau udah ada 12 kayak gini berarti RCTI. Ada 12 kayak gini kira-kira mewakili apa ya? Sensei ya itu. Nah, apa namanya?
apa namanya Satria Jubah Emasnya Jubah Emas. itu udah 12 kan. Oke. Ya. Kayaknya saya di bawah sadar terpengaruh itu gitu. Jadi kadang-kadang yang dibilang dari ibarat memotret dunia nyatanya itu dunia nyata yang ada di sekitar kita juga. Maksudnya tontonan TV pun kan sebenarnya hal yang terjadi di sekitar kita. Ya, kan? ya. Sekalipun apa yang kita tonton itu juga sebenarnya adalah sebuah dunia produk imajinasi ya. Tapi iya. itu oke. Dan ternyata ini juga yang dilakukan sama mangaka, animator Jepang gitu. Mereka ibaratnya yang tadi saya bilang di awal estafet gitu. Jadi kayak kalau di kita ada mainan injit-injit semut ya sebenarnya. Estafet gitu. Jadi udah ada karya Gundam misalnya ditiru oleh yang berikutnya gitu kan. Atau misalnya apa yang lebih ini lebih konkretnya ya Gundam salah satunya ya, atau Ultraman ya ditiru oleh Ano Hideaki, dibikin Evangelion robot gede gitu kan. Ya kan, jadi pertarungan robot gede ngelawan monster, cuma kali ini monsternya punya tujuan tertentu. Ya, jadi kira-kira seperti itu sih. Mungkin memang memotret dunia sekitar dulu, mengamati sumber gitu ya, terus strukturnya kita pecah-pecah gitu. Mungkin bisa juga dilihat. Hai, ini manga yang kemarin udah sempat mau coba di revive gitu kan. Akhirnya ya tetap kasual gitu, kantong belanjaan, terus saya nggak mau masukin yang aneh-aneh yang lain gitu sebenarnya. Kalau belanja ya mungkin belanja sayur gitu kan, gitu. Sebenarnya dunia post apokalips, tapi ya jangan dibikin segitu hancurnya gitu kan. Kayak gini, baju juga masih kasual. Ini kayak ransel kayak gini kan, kacamata. Kebetulan nih kacamata saya tahun 2000 ya sekitar tahun segitu juga. Gampang aja udah. Terus mungkin, nah ini lucu nih. Ini dari karya yang udah ada tapi novel. Oke. Anak ini campuran Aceh Prancis, Aceh Prancis. Keluar di novel mana tuh? Kira-kira Mas Adi? Nggak tahu, coba novel Mas. Bumi Manusia benar. Oh, oke. Ini Mai Marais ceritanya. Oke, Ana Lima Marais. Mai Marais, iya itu. Oh, oke. Nah ini kan, dia megang kuas bapaknya tuh. Iya. Saya ngebayangin fashionnya anak-anak di tahun 18-an itu kan gitu. Berarti kalau anak-anak di tahun segitu kan, ya apa bedanya sama Sakura Taisen misalnya gitu. Cewek-cewek Meiji kan sebenarnya gitu loh. Kalau disebut nggak ada istilah sensorial ya. Kita yang kelahiran 2000 ini kebetulan milenial karena itu kan. Saya kalau seandainya itu juga milenial, wah ngepas banget ya. Era Kartini juga milenial sebenarnya berarti. Dengan semangat yang sama gitu loh maksudnya. Kebayang gitu. Hai, lalu ada juga jadi karya Pak Pram itu. Terus ini ya kadang-kadang dalam proses belajar gitu kan, meniru yang udah ada ya memang air misalnya kan, air, awan gitu. Proses belajar juga bisa jadi motivasi yang lumayan bagus. Terus ada lagi, motivasi yang lain sih memang juga karena memang kadang-kadang nostalgia ya. Ini kebetulan dari salah seorang saya akhirnya mencoba untuk mengontak seseorang yang ada di komunitas penggemar Umbul itu kan emang gambaran ya, gitu gambaran jual di abang-abang zaman dulu. Ternyata ini juga mengasup jadi kita ngambil dari apa yang sedang tren, kita mengambil apa yang sedang in sekarang itu juga ternyata kebantu sama ini. Ada generasi yang memang seperti ini gitu ya, Gen X, dan kebetulan waktu saya SD ternyata masih kayak gitu. Nah ini juga dan ternyata ada kegunaannya gitu loh kadang-kadang. Gitu. Nah jadinya sebenarnya saya tanya-tanya sih sebenarnya kita tuh sebagai orang yang bisa berimajinasi gitu ya, suka ngayal ini ngayal itu gitu kan. Sebenarnya nggak sendirian ya sebenarnya sih kayak gitu. I see. Nah, tadi sebenarnya menarik ketika Mas, ini kalau aku tadi, ini pertanyaan singkat aja, ketika tadi membicarakan tentang garis tadi ya, dari ukiyo-e dan segala macamnya, itu kan tarikan kuasnya seperti apa. Pertanyaan yang tadi tiba-tiba terlintas itu adalah
eh, mungkin nggak kalau misalnya gaya seni visual Jepang itu juga terpengaruh oleh kaligrafi. Karena kaligrafi itu kan apa, kanji apa segala macam, kanji itu kan juga dalam satu tarikan, satu garis itu kan satu tarikan kan. Apa namanya, dan mana yang harus ditekan, mana yang di apa namanya, shodo ya. Iya, yang cuma shred gitu doang. Iya. Ada kebetulan pengaruh itu juga untuk khusus untuk Kyo ya. Saya rasa gini deh, kedekatan dunia ilustrasi dengan dunia kanji itu memang bukan barang baru ya. Kayaknya kalau ini pribadi saya ngelihat ngelihat kan dulu juga saya juga gabung di klub kaligrafi waktu di di kampus dulu ya. Kita baru ada guru itu kebetulan waktu JF ngadain ada Meguro Sensei. Di di gedung sebelah waktu itu. Ya kan? Ternyata yang diangkat sama beliau adalah yang diajarkan ke kami awal-awal itu adalah huruf-huruf yang nggak langsung ribet, sederhana memang sederhana, tapi kita diajarin mulai dari strukturnya. Strukturnya. Jadi untuk menggores garis itu waktu itu, tapi dia bahkan nggak bilang istilah untuk aliran ini apa gitu kan, ada kaisho, shosho gitu, gyosho gitu kan. Nah, yang beliau ajarkan waktu itu kaisho. Kaisho itu kan kita tahu juga digunakan untuk biasanya untuk kyokashota ya, biasanya untuk buku pelajaran gitu kan. Itu yang membuat orang yang belajar kanji baru pertama kali itu nggak salah coretannya itu terstruktur rapi gitu ya. Nah, kemudian saya ingat lagi kalau ditanyakan seperti itu, kedekatan kaligrafi Jepang dengan namanya juga menggambar gitu ya, menggambar untuk narik garis kan zaman dulu memang ya sumi ya pasti tinta gitu kan. Nah, ya betul. Gitu, itu dekat sekali memang gitu. Cuma kalau kita lihat di paling awal sebetulnya itu kan yang gambar tadi yang Chojugiga itu kan ada tebal, ada tipis gitu, ada diangkat di apanya. Itu kan memang emosi. Saya ingat waktu beberapa kali nih karena bukan cuma Meguro Sensei doang yang cerita bilang hal ini. Waktu itu kami ada ketamuan pembelajar BIPA ya, yang kebetulan udah sepuh juga. Udah 60 tahun umurnya kalau nggak salah waktu itu. Dia juga bilang satu hal gitu, saya bisa baca ini, saya bisa ngeramal nih dari huruf kamu gitu. Jadi berarti emosi kan bisa tertampilkan lewat kaligrafi gitu. Apalagi lewat gambar yang memang gamblang gitu, memotret image gitu kan, image atau citraan gitu kan, sebuah benda, sebuah objek gitu. Jadi saya rasa memang hubungannya kalau kita pikirkan, kalau kita kait-kaitkan, kelihatannya erat ya. Kelihatannya erat. Asik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mas ya. Ada nggak pesan-pesan nih untuk sahabat JF yang ingin menjadi seorang visual artist? Ketika mereka mau mulai itu mereka harus apa sih sebetulnya? Sebenarnya kalau secara baku ya saya takutnya kapasitas saya juga nggak terlalu nggak terlalu cocok gitu kan. Tetapi kalau sebagai orang yang sama-sama struggle gitu ya, atau tahu susahnya menggambar. Sebagai senpai lah yang udah mulai gambar duluan. Udah mulai gambar duluan seenggaknya ya. Kita mungkin mulai dari pertanyaan deh. Seberapa peka sih kita gitu untuk memotret dunia ini gitu ya? Atau kita tuh bagaimana kita dibentuk sama keluarga sebenarnya? Terus sekolah, terus lingkungan gitu, orang-orang di sekitar kita tuh sejauh mana kita mau mendobrak kalau seandainya misalnya ada sandungan atau batasan gitu loh, kita mau nyari nggak sih, mau nyari tahu nggak caranya sesuatu gitu kan, atau ya setia sama kesenangan kita sendiri, kegemaran kita sendiri gitu, sehingga mungkin nggak cuma di dalam berimajinasi atau bikin gambar, kita juga bisa jadi penikmat yang baik gitu ya, dalam artian kita lebih bisa mengapresiasi ilustrator-ilustrator baru misalnya gitu. Saya senang banget loh, itu sekarang ini ya dengan bantuan dari teknologi dan macam-macam, itu teman-teman yang ilustrator jago-jago banget gitu, dan emang jadinya ngerasa rasa tersaingi atau pasti lah itu manusiawi ya gitu, tapi
nggak di situ sih, fokus saya tuh lebih ke arah ini orang yang setipe yang sebangsa gue tuh banyak gitu loh. Jadi jadi kita mungkin jadinya ketika kita cukup peka gitu, kita bisa lebih menghargai misalnya ilustrator yang baru tumbuh, atau siapa tahu diantaranya ada yang memang udah berfokus ke dalam profesi ilustrator misalnya, jadi starving artist gitu kan. Jadi orang itu kan udah kayak gitu tuh udah mengorbankan hidup nyamannya gitu kan, nggak kerja yang dapat gaji gede segala macem, tapi ya dia mendedikasikan waktu, tenaga sama seluruh emosi jiwanya gitu ya untuk menggambar gitu. Jadi mungkin pesan aku sih lebih ke arah situ sih. Marilah kita jadi peka sih sebetulnya untuk bisa nantinya memotret dunia sekitar. Oke. Terima kasih Mas Rizky sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kami semua di Japanscope Podcast Edition. Makasih juga. Iya. Nah, sahabat Jeff semua, tadi Japanscope Podcast kita kali ini, dan jangan lupa teman-teman untuk follow podcast Jeff Jakarta, dan teman-teman bisa mengikuti informasi paling update tentang program-program Jeff Jakarta di Instagram dan Twitter @jf_jakarta, dan juga Facebook page The Japan Foundation Jakarta. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.